Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Salam, salam patunggilan. Mewakili segenap majelis jemaat Gereja Kristen Jaya Wetan Kediri, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan meskipun masih dalam suasana pandemi pada saat ini, kita masih diperkenankan untuk boleh merayakan Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh yang akan bersama kita lakukan pada saat ini. Dan pada kali ini, tema Unduh-Unduh yaitu Aku bersyukur karena kuasa Kristus ada dalamku. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan juga bersama-sama beribadah di dalam perayaan Hari Raya Unduh-Unduh ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Meskipun dalam suasana bagaimana, kita masih diperkenankan untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia Tuhan. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan, dan di tengah-tengah ibadah nanti ada pelelangan yang sudah kita persiapkan. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit dan berdiri. Kita akan memuji Kidung kontekstual 46 ayat 1 sampai 4. memberikan rezeki pada semua.
hanya untuk selamanya, kasih setianya pada umatnya. Dia memberikan rezeki semua ciptaannya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya pada umatnya. Aku bersyukur karena kuasa Kristus ada dalamku. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah Minggu di dalamnya sekaligus ekspresi syukur jemaat Hari Raya Unduh-Unduh tahun 2021. Semua kami lakukan karena iman dan percaya bahwa Allah melalui Kristus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga hidup tidak hanya kami isi, mencari, memburu, dan mendapati, melainkan mencari, memburu, mendapati, menikmati, dan mensyukuri. Kepada Allah Sang Pemberi, ibadah khusus kami arahkan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita beribadah dituntun bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur Pasal 23 ayat 1 sampai dengan 2a. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Firman ini kesaksian Daud Raja yang pernah jadi gembala. Kalau Daud tidak mengakui bahwa Tuhan seperti gembala, Daud tidak akan pernah dapat hidup dalam kelegaannya. Mengapa demikian? Sebab Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud memaklumkan potensi diri untuk dapat mencari dan mengupayakan, tetapi kepastian kecukupan bukan milik manusia, tetapi itulah milik Allah. Dan bukankah ini juga sejajar dengan konsep Jawa? Lahir, pati, rezeki, jodoh, ini Tuhan. Dan yang menarik di ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan mengajak makan, tetapi membaringkan. Konteks kegembalaan di sana, yang digembalakan adalah hewan memamah biak, domba. Kekhasan hewan memamah biak, ia tidak akan terus makan, tetapi ada saatnya berbaring, maaf dalam bahasa Jawa, jerum. Yang dilakukan jerum apa? Nggayemi. Dan bagaimana nggayemi? Nggayemi itu adalah ekspresi menikmati. Lembu, domba sama, memamah biak. Ia punya semacam tembolok untuk memasukkan dan sekaligus mengunyah ulang di rumput yang hijau. Artinya, sejatinya Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada saya dan saudara hanya mencari dan memburu, tetapi ada saatnya berhenti untuk menikmati yang kita dapati. Ingat ini. Mengapa? Sebab kalau hidup hanya didorong mencari, berlari dan mendapati, akan jatuh pada lingkaran setan. Sadar memulai tetapi tidak akan sanggup berhenti. Dapat ini, pengen itu, dapat ini, pengen itu, begitu seterusnya.
Dan itulah yang dipotret masyarakat Jawa Kristen. Hidup tidak hanya tandur panen, tapi tandur panen, ngakoni, mensyukuri. Begitu seterusnya. Ada pelibatan ilahi dalam saya dan saudara mengupayakan sesuatu, khususnya konteks masyarakat agraris, yakni bercocok tanam. Kita bisa berpikir, bisa memupuk, bisa menanam, tetapi yang memberi pertumbuhan dan panenan hanyalah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bertahap-tahap, berangsur-angsur, kehidupan keseharian mulai pulih. Kami tetap meyakini karena karya Tuhan melalui kebijakan pemerintah yang tepat. Kehidupan masyarakat pun kembali menuju kenormalan yang baru, termasuk kehidupan keagamaan. Demikian pula kami. Saat ini dalam ibadah Minggu, agenda Hari Raya Unduh-Unduh, Gereja Kristen Jawetan kembali kami dapat lakukan dengan kehati-hatian. Semangat kami tetap keselamatan warga jemaat tanpa mengesampingkan kebutuhan rohani hubungannya dengan Allah. Kepada Allah kami menyerahkan ibadah, dari Allah kami mohon kesucian, sebab mengawali ibadah kami menaikkan pengakuan atas dosa-dosa, kejahatan, kealpaan kami, bersyukur dengan adil di hadapan Allah. Dari awal hingga selesai, dalam kuasa Yesus Kristus yang mendirikan gereja, kami melakukan dan melanjutkannya. Amin. Jemaat diundang untuk kembali berdiri. Berbahagialah kita semua yang menyadari dosa-dosa dan kekurangannya, bahwa tidak ada seseorang yang dapat persis mengukur syukurnya di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab hanya Tuhanlah yang mengetahui kedalaman hati dan sekaligus kesungguhan dari umat mengakui berkat-Nya. Sebagai orang yang dipanggil untuk diselamatkan dan dihimpun dalam sebuah persekutuan gerejawi, sungguh sebenar-benarnya ada tanggung jawab melekat untuk saya dan saudara tidak hanya menerima keselamatan, melainkan juga melanjutkan karya. Demikian kesaksian Nabi Maliakhi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita jawab firman ini pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama dan yang kedua. Persembahanmu dalam rumah
kita lengkapi ekspresi syukur dengan kembali kita berikrar syahadat pengakuan iman. Mari kita berikrar bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan diantar berdoa dan membaca bagian Alkitab surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari surat Kolose 3 ayat 12 sampai ke 15. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita satu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang sungguh baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Lebih pada pagi hari ini yang indah Tuhan, kami boleh membangun ibadah, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar kebenaran akan firman-Mu. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu hadir dan mengurapi setiap kami, dan berkarya penuh atas setiap kami saat ini yang bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan firman, dan juga Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu. Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kolose 3 ayat 12 sampai ke 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Pembacaan akan diulang ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman ini kita terima kesaksian Paulus kepada jemaat di kota Kolose saat itu, dan masih relevan hingga saat ini untuk jemaat di tempat ini. Mengapa dikatakan relevan? Karena ada kesejajaran. Kala itu jemaat Kolose, kota di pelabuhan, berada di kota pelabuhan yang terus melompat-lompat kemajuannya. Bukankah demikian dengan jemaat kita di Kediri?
Kita berada di tengah kota besar, gereja besar yang cukup mengakar. Ini harus kita garis bawahi. Sehingga gereja ini berada di tengah perubahan yang amat cepat, terlebih 5-10 tahun ke depan. Setelah bandara jadi dan tol Tulungagung Kediri jadi, beberapa investor mendirikan pabrik di barat sungai dan seterusnya. Ini harus kita sikapi sebagai gereja yang visioner. Bagaimana menangkap zaman dan bagaimana kelak tetap eksis. Ini secara umum dan secara khusus. Tentu perubahan sosial yang berdampak perubahan ekonomi, juga biasanya politik dan lain sebagainya. Ini tentu mengharuskan setiap gereja tanda kutip, jemaat tanda kutip, pribadi yang menerima Kristus. Ini juga meski kuat menghadapi perubahan di luar dirinya. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sama dengan keberadaan jemaat Kolose kala itu. Karena kemajuan yang ditandai pertumbuhan ekonomi, baik mikro maupun makro di tengah-tengah berjemaat, dimungkinkan jemaat ini di sana agak penceng-penceng dikit begitu. Sehingga Allah melalui Paulus mengingatkan mereka gempuran perubahan ekonomi dapat mempengaruhi relasi diri seseorang dengan sesamanya, dan terlebih relasi diri seseorang dengan Tuhan yang sejatinya memberi. Ini penting. Sehingga secara khusus dalam bacaan tadi Allah mengingatkan bahwa Kristus ada dalam kamu, dalam kalian. Artinya kita tidak ada dan begitu saja hidup, tetapi hidup dihidupi oleh Kristus. Kalau Kristus yang menghidupi, Kristus ada dan Kristus akan mengada walaupun kita nanti pasti akan tidak ada. Itu maksudnya. Nah, karena Kristus ada dalam kita, maka jangan sampai relasi kita dengan Kristus rusak. Hanya karena perubahan di luar diri. Dan biasanya relasi dengan Kristus, dengan Tuhan yang rusak, juga otomatis gampang sekali merusakkan hubungan seseorang dengan sesamanya. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, GKJW juga memandang hal tersebut pasti akan terjadi dan sudah dirasakan oleh GKJW yang dulu sejak 1931 jemaat mula-mula permisian sending, bahkan sebelum 1900, baru 1931 mereka menyatukan diri dalam wadah sinodal namanya GKJW, memaklumkan bahwa lompatan perubahan juga akan terjadi di tengah bangsa yang merdeka, khususnya 30 tahun terakhir. Sehingga industrialisasi menggempur masyarakat termasuk gereja. GKJW yang masyarakat agraris berangsur-angsur menjadi masyarakat yang industri. Loh kan begitu. Masyarakat agraris ditandai dengan bercocok tanam. Organis sekali. Organis itu artinya hubungan manusia dengan makhluk hidup. Ya, tanaman, hewan, tetangga, dan lain sebagainya, organis. Organis itu luas, urusannya rasa. Lah, setelah berubah menjadi industrialisasi, menjadi bukan organis, tetapi mekanis. Ya. Mekanis itu mesin. Mesin itu melakukannya ya melaku, ora duwe rasa, sing penting produktivitas tinggi. Itu ciri khas industrialisasi.
Sehingga perubahan menuju kemajuan ada dampak yang berbahaya, yakni apa? Hubungan orang dengan orang, kulino hubungan orang dengan mesin, gak kena dijak guyu, gak kena dijak rasan-rasan, pokoknya mau aku terus, itulah mesin. Lah tanpa sadar merubah yang namanya paradigma. Hidup hanya dipahami mencari dan mendapatkan, kompetisinya makin ketat. Lah kita bersyukur, tradisi mandek, delu, ya gayemi, mandek delu, untuk apa? Untuk merasakan kasih Tuhan yang kita dapati. Mandek delu untuk apa? Untuk kembali mengendapkan pikiran dan mengapungkan sebuah tanggung jawab. Aku wis diparingi, aku kudu ngene. Ini wujud syukurku karo Gusti, iki wujudku tanggung jawab atas panggilan Tuhan. Selamat terus bertumbuh berkembang sama dengan Kolose. Selamat bertumbuh berkembang berjuang. Jemaat Tuhan dimanapun, khususnya Gereja Kristen Jayawetan. Berjuang tidak hanya terus maju, tidak ada saatnya berhenti. Untuk apa? Mengkonsolidasikan diri dengan Tuhan yang telah memberikan bekal dan akan menyertai sampai tak berkesudahan. Tuhan melihat ungkapan syukur kita, Tuhan pula yang akan terus memberkatinya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, bahwa tradisi Gereja Kristen Jayawetan, walaupun tidak ada panenan karena masyarakat agraris sudah bergeser, ya banyak pabrik di pedesaan, banyak perumahan di sana, pemuda-pemudi urban ke kota, itu tidak bisa dipungkiri. Akhirnya Gereja Jayawetan menerjemahkan ulang, pisungsung tetap tidak selalu hasil panen, tetapi bekerja, kedinasan dan lain-lain juga memanen hasilnya. Sehingga pisungsung persembahan tidak hanya berwujud natural, melainkan juga berwujud uang sebagai ekspresi syukur warga jemaat. Kita akan diiringi lembut instrumen dari teman-teman KPMG dan kita akan lakukan lelangan atas persembahan ini. Disampaikan terima kasih kepada PHBK, kepada para pengurus KRW, kepada panjenengan semua, warga jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat atas hidup kita semua. Kita beri aplaus untuk PHBK dan semuanya. Saudara-saudara, sebelum kita lakukan lelangan, untuk diketahui bahwa kita sedang beradaptasi. Dari sebelum pandemi 1, pandemi kedua, sampai berhenti total, karena kita berada di PPKM 9, walaupun kota masih level 2, menjelang 1, kita akan berangsur-angsur memulihkan keadaan dengan tetap menjaga keamanan. Gedung gereja ini steril sejak kemarin. Yang kedua, persembahan sebetulnya tanda kutip kita harapkan sejumlah tertentu, tetapi kita tidak bisa menolak warga yang mau mempersembahkan, sehingga kita tampung jumlahnya cukup banyak, kita berupaya menyelesaikan dengan cepat. Yang kedua, bahwa tutup buku keuangan kita, persiapannya akan kita lakukan mulai tanggal 22 Desember. Sehingga apabila dalam lelangan saat ini, panjenengan tidak membayar langsung tidak apa-apa. Kami menunggu sampai dengan tanggal
20 Desember. Biar semuanya tuntas tahun ini. Bahwa 5 bulan gereja kita ini tanda kutip tiarap. Termasuk pengurus KRW yang mengambil persembahan di KRW juga tiarap. Sedangkan biaya rutin kita akan terus terjadi dan itu kita alami sejak Juni sampai dengan September. Sehingga sejatinya keuangan jemaat ini agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga alokasi persembahan unduh-unduh kali ini kita arahkan kepada bingkisan Natal bagi warga jemaat. Mengapa? Sebab kita belum melakukan perayaan Natal di tahun ini demi keamanan. Wes Natale diganti bingkisan untuk seluruh kakak. Lah bingkisannya kita alokasikan dari persembahan kali ini. Itu larah-larahnya. Kita beri aplaus lagi untuk seluruh anak-anak yang terlibat. Yang pertama, ini ada parsel buah. Lengkap, ada jeruk, apel ana juga ada, dan seterusnya, ada pisang, pisangnya manis. Harga dasarnya 200, siapa lebih 200? 1, 200, 300, 2, 3. Ya, ini ada 5 parsel yang sama, 300. Apakah betul 5? Monggo yang ngadai nyedek sini ben cepet. Oke, teman-teman yang tahu 200, ya 300 ada berapa? Ini di minggir sini aja. Dan sewu jangan belakangi warga, madep sana saja. Ada 300-an. Monggo. Ya ada 3. Ini sama 200. Masih parcel ada lebih kecil 40 harga dasarnya 140 parcel 140 adakah? Ya 200 1 2 3. Mas Teddy, matur nuwun Mas Teddy. Bupur, Bu Agus, Buru, matur nuwun. 150 parcel. Nah, enggak sama memang. Kami menentukan harga bukan panitia, juga dari yang misungsung. Kami sangat fair ini. Ya, parcel lengkap bedanya di sini ada kelengkeng sama buah naga. Ya, 150. 1 200, 2, 300, 3. Mensewu, Bung Oma, Mas Cahyo, halo, Oma Mas, mensewu, Oma. Oke, 300. Oke, saudara, monggo dititeni bareng biar tidak keliru. Ya. Oke, kita ganti dulu. Minyak. Ada minyak fitri, saudara, untuk diketahui. Jemaat sudah mulai cari distributor atau toko-toko besar, cari untuk bingkisan. Jujur saja. Ternyata yang namanya roti sama minyak ini berlomba-lomba naik. Nah, ini ada minyak 35. Ini ada berapa dulu? 5. Ada 6. 35 ada 6 yang merek Fitri. 35.000. 1 100. Ya, 2, 3.
ibunya 1, Bu Rukanto 1. Ya, ada 6. Monggo. Siapa minyak 100? Monggo jangan langsung ngacung saja. Biar cepat. Dan uang ini bukan untuk siapa-siapa nanti, juga untuk kembali kepada warga. Ya, 100 minyak ada 6. Oke, adakah? Masih ada 2 minyak 100-an? Ye, busur masih ada 1. Ya, saudara, untuk panjenengan ketahui, dikala pendeta share atau siapa saja yang meneruskan foto, kayak multimedia itu sekarang sudah anak-anak remaja. Pandu puji sudah mulai ada yang remajanya. Termasuk pelibatan-pelibatan seperti ini anak-anak kita dari yang kita ambil dari kelas CD dan remaja yang lain. Kita beri aplaus untuk mereka. Percayalah, kalau di gereja itu kan anak dilatih menghadapi orang, sehingga nanti kalau kuliah, kalau kerja, dia tidak akan kaget dengan orang. Harganya sama, hanya bedanya ini bimoli 35. Jangan pandang toko 100. Ya, atas J 100. Mas Hanes, kakaknya Mas Hanes. Oke, juragan botok 100. Ada 5. 1, 2, 3. Bon, minyak dari gereja hasil persembahan 100-an. Monggo diaturke, Buyu. Monggo, Buyu, jangan sampai kelewatan, ini yang penting. Bu Agus. Ya, minyak. Minyaknya masih 3, 100-an. Non sewu, belakang ada. Belakang? Ya. Oke, Mas Bambang, Paulus. Kita main buah lagi. Ya. Buah 100 termasuk dulur-dulur di atas. Ya, buah 100. Halo? Dulur-dulur di atas. Yang atas belum ya tadi. Buah 100. Ada berapa ini? Saudara-saudara, saya membayangkan begini. Kalau panjenengan pernah ke Eropa atau ke yang lain, di sana itu jarang sekali kerupuk. Tidak pernah ada kerupuk. Atau makanan goreng-gorengan tidak pernah ada. Ya, di Indonesia ini loh banyak makanan goreng-gorengan. Yang ada di sana itu apa? Yang banyak sayur sama buah. Artinya bahwa makan buah itu vitamin, pengatur. Kalau kelebihan dia akan pergi sendiri. Ya. Tapi kalau kekurangan tidak ada yang ngatur awak ini. Piye guake lengo, piye guake gula itu tidak ada. Ya tugasnya buah ini. Makanya makan buah itu sehat. Buah 100. 150, 1, 200, 300 atas, 2, 3 atas pojok. Ya, kita selingi, bukan buah lagi tetapi macam-macam snack, buah vita, roti ultramil, wafer dan lain-lain. 150. 200, 1, 2,
3. Kita ganti lagi. Waduh, ada beras. Berapa ini, Mas? Ya, ini macam-macam perabot, bahan-bahan dapur ibu. Ada beras, ada teh, rinso, ya paket dapur pokoknya, odol, ya termasuk ini. Jadilah garam. Serat 250. Ada kerupuknya. Ya, paket dapur 250. Pun jangan karek ngastotok ini. 300. 1 2 300 3. Oke, yang kagungan kos-kosan Mawar Saron, Bu Basuki. Nau malih Bu, nyen borong. Nggih, masih paket rumah tangga. Ya. Paket kamar mandi. Ya. Mulai cairan kumur, anti bau lantai dan seterusnya. 270. Ya, ini cukup mahal-mahal di toko ini. 270. 300 dekat pintu. 300 sama. Adakah selisih? 1 2 3 400. Nah, ganti lagi anggrek. Ya. $75 ini anggrek dendrum namanya. Dendrum itu lebih bandel. Ya, dendrum 75. Untuk diketahui kalau dia berbunga, kelopaknya bertahan 3 bulan. 100. 1 dendrum, tinggal melanjutkan bunganya. 2 3. Ini ada 3. Ada 3, bunganya tidak sama. Kalau ini kuning, walaupun kelopak sudah bisa ditandai. Ya, dendrum 100-an. Ya, Mbak Yeti 1, Pak Heri 1. Adakah masih 1? Ya, belakang 1. Maaf, Bu Dwi. Maaf kalau saya salah dari jauh. Bu Dwi betul ya? Ya. Sampun, monggo ben cepet beras. Ya, saudara, kita juga nun sewu, walaupun kita sudah steril, sudah dicek satu-satu, kita mengupayakan maksimal 90 menit dalam ruangan ini. Ngaten ya, pun mari kita dukung bareng-bareng beras 52.000. Ya, beras 52.000. Memang ya seharga begitu. Berapa gini nih? 100. Ya. Beras 100 untuk persembahan. 1 2 3. Ada banyak. Bu Basuki 1. Oke, monggo didum. Up. Mas Danang 1. Manten anyar ya. Ya, Goni Malang ini. Oh, dengan ibunya, Buyun. Oke, kita tunggu Pak Sis. Oh, atas. Oh, atas. Sorry. Mbak Yeri. Pak Heri dua-duanya dengan Mas Hanes. Ibu depan merah. Sebentar nggih. Oke, kita tunggu. Mas Teddy. Ico. Pak Jarwo. Mas Danang. Buyun. Ya, kita samakan. Saudara, saya izin. Ternyata ini ada beberapa yang harganya tidak 52,
tetapi 50.000. Gimana kita samakan 100 ya? Nggih, pun makin bergizi. Mari kita mulai pisang. Beras sudah cukup ini? Apakah ada yang belum menerima beras? Atas ya akeh. Ya grupnya Mbak Eri ya. Ya sebentar. Kita berasnya biar tuntas dulu. Nah, Bapak Ibu dan saudara, sambil menunggu beras, mewakili jemaat GKJW Kediri, saya menyampaikan terima kasih bahwa karena peran serta panjenengan, kita saat tambah inventaris besar 1, yakni mobil jenazah. Sudah ada barangnya dan itu untuk jemaat dan tidak ada biayanya. Itu upaya kita menghormat warga sampai dengan terakhir. Mobil jenazah dari warga untuk warga. Apakah beras sudah cukup ini Mas Hanes sampun? Mas Hanes? Ya, yang lain? Ibu Merah sampun? Ya, cekap? Ya, sekarang pisang. Saudara-saudara, pisang ini memang ya favorit untuk siapa saja. Ini pisang susu 100.000. Dan ini sejarahnya begini, saya tahu sejarahnya ini. Ini milik tetangganya NN warga Abraham. Ya, lek ndedeki wis suwi pokok suluh diketok. Nah ini suluh. Itu ceritanya. Jadi kita masih punya warga yang masih punya tradisi begitu. Ya, dulu bapak saya itu jauh hari ngingu petik begitu, sok tak ge unduh-unduh le begitu. Masih ada yang seperti ini. Ya, pisang 100 susu ini, 200 sehat Pak Yudi, 300 sehat Pak Heri. Ayo tanpa karbit 300, 400. 1, 2, penting kan sehat. 2, 3. Ya sekalian pisang kepok. Matur nuwun Mas. Ya, pisang kepok 100, ini kepok kuning. Ya, 100. Jenengan kalau pengen pirsa cara niten ini, kepok kuning apa putih? Pucuk ini kalau ganjil itu putih. Ini senengannya manuk cucak rawa. Ya, 200 pisang kepok. Jenengan pengen pirsa cara masak yang praktis dan enak? Pun setengah kemampu ngeten iki dionceki, dikupas, diiris separuh, tumpang teflon, wolak-walik curi coklat, itu aja. Ya 200. Ini sungguh ini. Ayo pisang sehat 200. 1, 2 sehat Pak Yudi. Daniel, matur nuwun. Nggih. Sampun. Terima kasih ya Mbak dan adik-adik semua, Pak Suko, matur nuwun sangat. Suwun Mbak Lis, Mbak Retno. Barang dapur termasuk ABC sirup. Ya.
150. Ada kopi bubuk Brontosenonya di belakang, di dalam. Ada susu. 150 barang dapur. 150 halo atas belakang sebelah barat. Benroto ini. Atas belakang sebelah barat barang dapur ada kopi bubuk. Ya. Brontoseno di dalam. 150. 1 2. Ya, sering-sering minum kopi biar tidak kaget dengan pahitnya hidup. 150. 1 2, kita tinggal dulu. Kembali anggrek. Bedanya kalau tadi dendrum, ini bulan. Ya, ini bulan, anggrek bulan. 250 dua warna. Dan untuk diketahui membesarkan anggrek dari botol kesekian ini 2 tahun. Sungguh ini 250 ya. Jadi kalau panjenengan pundut jangan diutik-utik. 300 301 400 Mas Teddy 2 Butuwi Sugeng Rawuh Mas ya 402 3 400 ya. Nopo jambu? Nah, murah meriah jambu biji putih. Dah, ini yang saya matur, buah itu sehat ya. Yang paling penak itu ya buahnya di jus pagi tanpa gula sebelum makan, itu namanya korah. 50 ada 2 nampan. 100 1 2 jambu 100, ini sehat. 3 ada 2, Bu Edi 1, siapa 1? Mas matur. Ya, tinggal sedikit kita beri aplaus untuk panitia. Ya, saudara, Mas Batik itu namanya Mas Firdaus. Saat ini beliau bertiga dengan Mas Hudia, dengan Pak Suryadi sedang menyiapkan desain kalender cuma-cuma. Ya, nanti akan kita bagi minggu pertama bulan Desember. Dan untuk diketahui tradisi membagi kalender gratis kepada warga ini mulai banyak ditiru oleh gereja lain, GKJW lain. Ya, itu sebagai tanda rasa hati. Barang bumbon lagi tapi ada milonya. Paket tamu 240. Nggih, Mas Widi yang punya kafe ini apal ini, suguh tamu. Weh, tamune pengen kopi, ono kopi nih, ya. Pengen gude, ada gudenya, ada Milo. Wes, pokoknya tamunya njaluk apa ini? 40. Ya, Mas Gilang, Mbak Ayu. Ya, lama ndak bertemu dalam lelangan. Adakah atas paket tamu? Paket tamu tidak ada. Oh Mas, 300 Mas Panje, paket tamu 300. 1 2 3. Ya, melon melon 40. Ya, 100. Matur nuwun yang pirsa khasiat melon. 100. Melon di kulit bagus kayak bengkoan ternyata. Ya, melon 2. 100. 1 2 3. Ya, depan 1.
Dan sama dengan semangka, biar kita perso caranya mateng poga, diketiki, dilentik, pek itu berarti entah, teng gitu mateng. Ya, gula, beras, minyak, sembako 150. Ya, 150. 200 mawar saron. Atas berapa? 200, 300. 1, 2, 3. Terima kasih. Atas sisi barat belakang. Roto ini, Sun. Ya, murah meriah. Gula 13.000. Ayo 13.000. Hitungannya hanya sampai 2 ini. 1, 2. 50.000 Mbak Uti. Sama. Ada lagi 1 kali Mbak Uti. Oh, 2 sekalian Uti. Nggih, suwun Putri Asih. Ya, saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya pamit kepada PHBK. Bagaimana kalau parcel yang ini nun sewu tidak kita lelang? Nggih, ngaten nggih, kita anggap laku parcel yang ini Pak Heri. Yang ini tidak 2 ini loh. Kita anggap sudah laku. Ya, nanti kita caoski anak teman-teman ini sama teman-teman gugus, teman multimedia. Usul. Boleh nggih? Halo, jadi 2 ini tidak kita lelang, nanti monggo teman-teman multimedia, KPMG, gugus, monggo ditumi dewe-dewe, jangan lupa dicuci. Oke. Bunga. Masih dendrum. Ini aja mantap Mas Widi aja. Mas Widi ngasto ini barang dapur, bahan dapur dan juga tamu. 200 banyak gulanya. 250 Pak Heri. Atas 250. Atas tengah, belakang 300 Ibu, bawah 1, 2, 400, masih 2, 450, 3. Ye, adakah lagi? Dendrum. Ya, cuma ini dendrum yang mutasi 100.000. Ya, dendrum mutasi 100.000, warnanya biasanya lebih macam-macam, cuman tipis kelopaknya. 100.000 dendrum. 150. 200. Matur nuwun Ibu Nevela. 200. Anggrek dendrum sama. Oh ya, beda. Ya. Tadi pinten Mas? Ibu pinten? 200. Ya, 200 200 sama, nggih. Monggo selisih dari yang 200. Adakah yang 250? Beda nih mawon. 450. Oh, tambah 50. Ya, 250. Monggo. 1, 2, 3. Ya. 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 Nah, saya usul anggrek kuning ini masih selisih, ini 125 harga dasarnya, maaf. 125. 150, 200, 300, 400, 450, 2, 500, 3, 503, 3. Oh, kalau sudah 3 ya, 550, 500, ya 550 Mbak Bella. Mbak Bella.
kita sudah 3, maaf ya. Kita ya konsensus kita 3. Maaf hitungan 3. Makanya kalau joli Pak Dedi. Ya 50. Saudara-saudara, saya matur sedikit tentang dendrum. Dendrum itu yang kelopaknya kecil sekarang memang terus mahal. Apalagi kecil-kecil terus meluntir. Nah itu lebih mahal lagi. Paket minyak sembako, sarden. Ya sarden itu merek pokoknya daging dan ikan. 90. Ya, paket 150, 200. Monggo selisih Mbak Yeri. 200, 1, 2, 3. Monggo 200, masih ada 2. Oh ya. Kalau warga ngersake kresek ada. Monggo ngersakne ya. Parcel kecil 100.000, 150. Halo atas, ada parcel buah 150, 200, 200 sami, nggih Bapak. Sami Pak Jan, 200 sami semua, 350. 3, monggo Uti. 350. 250, maaf. Uti, Busih. Ini terakhir ini ya. Ya. Oh ya, teman-teman, Mbak Naning dan kawan-kawan, Mbak Dini, ini ada buah yang bisa dipecah. Apa itu dionceki maksud saya, ya dipecah. Ada yang enggak dijual. Teman-teman gugus, Pak Nanang, Mas Pance, monggo kalau nama nemil buah. Terakhir paket minuman 150. 400 Paulus. 400. 1, 2, 400. 500. 2. Terakhir 500 terakhir. Selisih berapa begitu? 500, 2, 3. Ya. Pak Heri, Pak Janto, apakah sudah selesai ini? Baik, Bapak Ibu dan saudara, semuanya sungguh di luar dugaan kami, panitia hari besar, yang semula jumlah hadir di luar dugaan, sehingga konsumsi tadi juga ada langsung belayon menambah. Sejak kemarin malam penghimpunan persembahan juga di luar kami batasi, dan sebelum ibadah saya tadi sudah hitung-hitung menitan gitu, wah gak nutut ini sakmene mbane. Kata puji Tuhan juga masih nutut waktunya. Kita beri aplaus untuk semuanya. Dan gereja kita ini tidak perkara beli melengkapi, melayani juga tidak itu saja untuk diketahui. 3 tahun terakhir kita itu ketat untuk pengkaderan. Memang tidak langsung dipetik pengkaderan itu. Tapi 5 tahun lagi gereja ini akan terus kuat karena buahnya anak-anak mudanya. Nah, pengkaderan kita wiwiti dari anak-anak, termasuk unduh-unduh. Anak-anak saya, anak-anak panjenengan semua telah nyelengi, dan celengannya pun juga sudah mereka betok untuk dikembalikan sebagai rasa syukur kepada Tuhannya. 299 kidung jemaat mengiringi para pamong mewakili anak-anaknya, karena anak-anak masih rawan ke gereja.
Mereka akan menyerahkan persembahan anak-anaknya, dan sekaligus nanti kita akan menyerahkan persembahan amplop, unduh-unduh saudara-saudara dan saya. 299 kidung jemaat mengiring kita menyerahkan persembahan anak-anak dan juga persembahan para dewasa berupa uang. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara diundang untuk bangkit dan berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita doakan dan mohonkan berkat seluruh persembahan natura kita, seluruh persembahan uang kita, baik kita warga dewasa maupun anak-anak kita yang tentu kita sayangi. Kita satukan hati dan berdoa. Kami menyerahkan persembahan ya Tuhan, dan jikalau kami menyerahkan, tidak mengartikan Tuhan membutuhkan uang atau ini itu dari kami, bukan. Nafas kami milik Tuhan. Sehingga apabila kami dapat beraktivitas apa saja dan menghasilkan sesuatu, adalah kepastian dari Tuhan. Kami doakan dan mohonkan kesucian persembahan minggu kami, persembahan syukur unduh-unduh kami, baik warga dewasa maupun anak-anak, persembahan tenaga kami, pikiran kami, talenta-talenta kami yang lain, dan disucikanlah kami yang mempersembahkan. Kami tetap percaya bahwa hidup kami beriring berkat dari Tuhan untuk kami, untuk anak-anak kami, untuk para cucu kami, untuk siapa saja yang melanjutkan tugas gereja di tempat ini. Kami mendoakan perjalanan hidup kami dan seluruh permasalahan yang mungkin sedang kami hadapi. Kami mohon kesembuhan apabila ada yang sakit. Mohon Tuhan yang menghibur kami apabila ada yang sedang susah. Kami juga mohon Tuhan menerangi dikala kami merasa gelisah dan dalam ketidakpastian. Dilahirkanlah apa yang menjadi harapan kami oleh Tuhan. Harapan apa saja, khususnya pekerjaan bagi anak-anak, jodoh bagi kami, anak-anak, anak dan apa saja yang menjadi keinginan. Terima kasih. Secara khusus mendoakan politik bangsa kami menjelang tahun 2024 yang mulai menghangat. Kuatkanlah bangsa kami dan biarlah ideologi Pancasila dan kebinekaan sebagaimana leluhur telah tancapkan akan terus lestari.
Kami akan akhiri dan pulang, memohon Tuhan menyertai memberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, Engkau Allah kami, dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bukan hanya memberkati, melainkan menyatakan surga dan pasti terjadi atas kami umat yang setia. Amin. Saudara-saudara, ada tulisan begini. Bekerja sebagai panggilan Allah. Hidup berarti tak berhenti berusaha. Karenanya kerja adalah bagian ziarah, hubungan kerja dan ibadah, bertemunya keringat, harga diri dan penghayatan iman atas kemurahan Sang Ilahi. Sehingga diserukan, mari terus belajar mensyukuri dan mengikatkan hidup hanya pada Tuhan dan bukan ke yang lain. Tuhan mempercayakan hidup dan pelayanan melalui gereja dan Ia tidak akan berhenti memberkati. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berguna bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita ulang 2 kali. Mari kita ulang nyanyian ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Tuhan Allah sumber berkat dan hidup, memberkati hidup kita semua.
Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan karena karya agung penebusan, meneguhkan pengharapan hingga sampai surga. Roh Kudus, Allah yang terus memimpin dan menerangi, dan Allah yang mencukupkan segala kebutuhan yang baik dan bahkan melengkapi damai sejahtera atas hidup kita semuanya pagi siang hari ini hingga sampai Maranatha terjadi. Amin. Kita terus mendoakan bangsa Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia
Kita ambil saat teduh sejenak. Selesai, kembali segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini. Kiranya selalu menjadi berkat dan diberikan berkat oleh Tuhan. Sugeng kundur kanthi totolan pakiring Gusti berkahi.